Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Budi Zatmiko, MSI. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman materi tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat yang berarti mengenal dan Allah. Jadi, ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa dia diciptakan. Manfaat mengenal Allah ada 6. Yang pertama yaitu Al-Khalifah atau Allah menjanjikan mereka untuk menjadi penguasa di bumi ini. Yang kedua, Tamkin Nudin atau diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Yang ketiga, Al-Amnu atau diberikan rasa aman dan tentram. Yang keempat, Al-Barokat atau keberkahan yang melimpah. Yang kelima, Al-Hayatut Thayyibah atau kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, Al-Jannah atau surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia telah mengenali yang pertama, asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan terbesar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu yang menunjukkan yang pertama, sikap sidik atau benar dalam bermuamalah atau bekerja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yakni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela dan kotoran-kotoran jiwa yang membuatnya bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Yang kelima, berdakwah atau mengajak orang lain mengikuti kebenaran agamanya. Dan yang terakhir, membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan, logika, dan subjektivitas siapapun. Bagian kedua yaitu at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju mengenal Allah. Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayat Qauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, ayat Kauniyah, yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Dukungan dalil yang kuat. Yang pertama, dalil nakli. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan peringatan untuk umat manusia. Menurut firman Quran surat Al-An'am ayat 19. Yang kedua, dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terjadi di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam tidak terjadi kebetulan. Menurut firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 190. Dan yang ketiga, dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 172. Melalui metode selain Islam, yang pertama dugaan hawa nafsu, yang kedua ragu-ragu, dan yang terakhir berakibat kufur. Bagian ketiga, al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat dua jenis penghalang. Yang pertama, maradus syahwat, yang ada di antaranya yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Yang kedua, al-kibru atau kesombongan. Yang ketiga, ad-zulmu atau kezaliman. Yang keempat, al-kizbu atau kedustaan. Dan yang terakhir, katsratul ma'asi atau banyaknya melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, maraduhu asyubhah. Di antaranya yang pertama, al-jahlu artinya kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-irtiyab artinya keraguan-raguan, dan yang ketiga, al-ihrab artinya penyimpangan, dan yang terakhir, al-ghafiyah yang artinya kelalaian. Dan yang keempat, ad-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ad-dalilul fitrah atau dalil fitrah. Fitrah itu sifat ajosi atau dasar yang masih murni, yang sebelum terpengaruhi oleh faktor eksternal. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua yaitu ad-dalilul hissi, dalil yang terdapat di indera. Ada bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang ketiga, ada dalilul akli, dalil akli yang dapat oleh akal. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa adanya yang mengatur. Ini menunjukkan adanya kekuatan maha dahsyat yang menciptakan dan mengendalikannya. Yang keempat, ada dalilul nakli atau nas, dalil pembuktian akan keberadaan dan merajuk petunjuk kitab suci. Yang kelima, ada dalilul tarkik. Yang keempat, ada dalilul nakli atau nas, dalil pembuktian akan keberadaan dan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima yaitu ada dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari manusia pertama yaitu Adam alaihissalam sehingga Rasulullah SAW. Banyak peristiwa yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah. Yang kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Rububiyatullah, mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Khalikon, keesaan Allah sebagai pencipta. Razikon, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Mulkiyatullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin walian, satu-satunya hukum atau hakiman, dan pemerintah atau amiran. Goyatan atau yang dituju, dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dan keyakinan seseorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju. Ilahan ma'budza atau Tuhan yang disembah. Maknanya hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib diibadahi dan disembah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.